Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trika Nurmaliana Hayatunan Febriani dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan konsep kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dan pelaksanaan pendidikan. Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa, ke arah mana dan bagaimana untuk kehidupan itu kelak akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh bangsa tersebut. Kemudian di sini ada pengertian kurikulum menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Robert S. Zeiss. Menurut Zeiss, kurikulum bukan hanya merupakan rencana tertulis bagi pengajaran, melainkan sesuatu yang fungsional, yaitu yang memberi pedoman dan mengatur lingkungan dari kegiatan yang berlangsung di dalam kelas. Rencana tertulis merupakan dokumen kurikulum, sedangkan kegiatan yang berlangsung di kelas merupakan kurikulum fungsional. Kemudian tokoh yang kedua adalah Miller-Celler. Miller-Celler mendefinisikan kurikulum sebagai rangkaian interaksi sadar atau intentional interactions yang bersifat eksplisit maupun implisit, yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa, serta untuk memberikan arti atau meaning pada pengalaman. Model kurikulum Miller-Celler terdiri dari komponen-komponen orientasi, tujuan, pengalaman, belajar atau model mengajar, implementasi, dan evaluasi. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Ralph Tyler. Menurut Tyler, pengalaman belajar adalah pengalaman yang diperoleh dan dialami oleh peserta didik sebagai hasil belajar dan interaksi dengan konten dan kegiatan belajar. Definisi kurikulum yang paling umum ialah seperangkat mata pelajaran untuk diajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya, materi yang kedua adalah konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Kurikulum sebagai ide memiliki arti bahwa kurikulum merupakan sekumpulan ide atau gagasan yang dihasilkan dari sebuah teori dan penelitian di dalam sistem kurikulum kependidikan. Ide ini dapat berasal dari guru, siswa, orang tua, kepala dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, yang kemudian ide tersebut akan dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Dari ide tersebut, konsep kurikulum bersifat dinamis atau mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, iptek, dan tuntutan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai dokumen atau rencana pembelajaran. Kurikulum sebagai suatu rencana berawal dari ide yang kemudian disusun ke dalam sebuah dokumen tertulis dengan memperhatikan aspek-aspek penting seperti pengembangan tujuan dan kompetensi, struktur kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar, organisasi kurikulum, manajemen kurikulum, hasil belajar, dan evaluasi. Dari ide kemudian penyusunan kurikulum sebagai suatu rencana akan mengikuti ketentuan dan pola-pola dari ide. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran harus dilengkapi dengan kegiatan peserta didik untuk memahami dan mendalami secara mandiri materi ajar dengan atau tanpa fasilitas dari pendidik. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran harus mencakup komponen instruksional seperti ruang lingkup pelajaran. Kemudian materi yang ketiga yaitu kurikulum sebagai hasil. Kurikulum sebagai hasil belajar menunjukkan pergeseran titik berat kurikulum dari sebagai alat atau curriculum plans menjadi tujuan
Kurikulum outcomes. Kurikulum ini berdasarkan asumsi bahwa hasil yang dinyatakan adalah suatu cara yang baik untuk menetapkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan. Kurikulum sebagai hasil belajar mengharuskan secara eksplisit dan terperinci perubahan apa yang akan dicapai oleh peserta didik. Selain itu, kurikulum harus memspesifikasi proses pembelajaran yang harus ditempuh peserta didik agar tujuan kurikulum itu tercapai secara efektif dalam menghasilkan pengalaman belajar yang relevan dengan tercapainya tujuan. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.